Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Victor Kartafonao, Windy Uramboli, Yulia Putri Partama, Meli Puspitasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang helikopter. Pengertian helikopter. Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin. Helikopter merupakan pesawat udara yang mengangkat dan terdorong oleh satu atau lebih rotor. Helikopter berasal dari bahasa Yunani helix yang berarti spiral dan petron yang berarti sayap. Helikopter yang dijalankan oleh mesin diciptakan oleh Slovakia Jan Bahil. Helikopter ini lebih kompleks dan lebih mahal untuk dibeli dan dioperasikan. Kelemahan helikopter adalah lumayan lambat, memiliki jarak jelajah dekat dan muatan yang terbatas. Sedangkan keuntungannya adalah helikopter mampu terbang di tempat, mundur dan lepas landas dan mendarat secara vertikal. Landasan helikopter disebut helipad. Prinsip dasar terbang. Pada dasarnya, prinsip dasar terbang dari pesawat dengan helikopter adalah sama. Kunci pembedanya ada pada dua kekuatan besar yang bekerja terpadu secara vertikal untuk menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang besar. Kekuatan besar lainnya adalah gaya dorong yang dihasilkan aliran udara yang ada di permukaan sayap bagian atas yang bentuknya relatif lengkung. Ketika aliran udara yang dihasilkan oleh mesin mengalir ke belakang dan melalui sayap utama, maka aliran udara itu terpecah. Aliran udara yang mengalir di atas permukaan sayap bagian atas lebih deras dari aliran udara yang menerpa di permukaan sayap bagian bawah. Tetapi tekanan udara yang mengalir deras di atas permukaan sayap atas relatif lebih kecil dibanding dengan tekanan udara di permukaan sayap bagian bawah, yang justru alirannya kurang deras. Perbedaan tekanan udara ini yang menyebabkan sayap pesawat terangkat ke atas. Pada helikopter, fungsi sayap digantikan oleh baling-baling yang setiap baling-balingnya meski berukuran lebih kecil dari sayap pesawat biasa. Tetapi ketika diputar, kurvanya relatif sama dengan sayap pesawat. Untuk mendapatkan gaya angkat, baling-baling rotor harus diarahkan pada posisi tertentu sehingga dapat membentuk sudut datang yang besar. Prinsipnya sama dengan pesawat bersayap tetap. Pada helikopter ada dua gaya besar yang saling memberi pengaruh. Aliran udara yang bergerak ke depan baling-baling menekan baling-baling sehingga bila baling-baling terdorong balik ke belakang menghasilkan suatu gaya angkat kecil. Tetapi ketika aliran udara bergerak cepat melewati bagian atas dan bawah baling-baling, tekanan udara yang besar di antara baling-baling otomatis akan mengembang ke seluruh permukaan yang bertekanan lebih rendah, menyebabkan baling-baling terdorong ke atas dan helikopter pun terangkat. Yang perlu diingat, meski baling-baling itu hanya beberapa lembar, tetapi dalam keadaan berputar cepat, ia akan membentuk suatu permukaan yang rata dan udara yang menekannya ke atas menimbulkan tekanan besar yang akhirnya menghasilkan gaya angkat yang besar pula. Prinsip ini sama dengan fungsi propeller pada pesawat bermain, turboprop, dan sama pula dengan kitiran mainan anak-anak. Tail rotor, begitu pula halnya dengan konfigurasi rotor. Bukan hanya sekadar bisa berputar lalu terbang dan mengambang, sebab setiap baling-baling diputar akan selalu menimbulkan tenaga putaran yang disebut dengan istilah umum torque. Untuk menghilangkan atau menangkal tenaga putar yang bisa menyebabkan badan helikopter itu berputar, maka perlu dipasang anti-torque. Anti-torque ini dapat berupa tail rotor atau rotor ekor yang dipasang pada ekor pesawat yang juga berfungsi sebagai rudder. Konfigurasi ini dapat dilihat pada helikopter umumnya seperti Bell 412. Selain menggunakan tail rotor, masih ada beberapa desain yang lain, misalnya yang menggunakan sistem tandem, seperti yang digunakan pada helikopter Boeing CH-47 Chinook. Kedua rotor tersebut yang bersama-sama berukuran besar masing-masing ditempatkan di depan dan di belakang badan helikopter. Keduanya simetris, namun memiliki putaran yang berlawanan arah. Maksudnya, untuk saling meniadakan efek putaran yang ditimbulkan satu sama lain, intermesh dalam bahasa populernya, cara lain adalah dengan konfigurasi Egg-Beater. Konfigurasi rancangan bangun ini digunakan pada helikopter KA-25 Kalmov buatan Rusia atau Kaman HH-43 Husky. Kedua baling-baling yang sama besarnya diletakkan dalam satu poros terpisah. Rotor aktif atau tail rotor dan sayap aktif atau tail wings. Tinggal landas dan mendarat ala helikopter tetapi berkarakter terbang macam pesawat bersayap tetap merupakan konsep yang dianut oleh helikopter jenis ini. Cara paling mudah adalah menggabungkan konsep kerja pesawat helikopter dengan pesawat bersayap tenaga dalam satu wujud. Prinsipnya, kerja secara teknis bila rotor utama diarahkan ke atas, maka gerakan vertikal yang dilakukan helikopter dapat dilakukan. Sedangkan saat rotor diarahkan ke depan atau ke belakang sebagai pusher atau pendorong, maka karakter terbang seperti pesawat tetap dapat diperoleh.
Gerakan rotor seperti ini tidak perlu melibatkan sayap. Sebenarnya, pengembangan rotor aktif ini masih diliputi kegambangan. Masalahnya adalah sistem tadi bisa saja disebut pesawat bersayap tetap karena memiliki sayap yang bermulanya besar, sekaligus memiliki ekor pesawat yang berkonfigurasi dengan pesawat bersayap tetap biasa. Akhirnya konsep ini disebut dengan konsep hybrid. Contoh helikopter ini adalah V-22 Osprey. Selain konsep rotor ini, ada pula konsep sayap aktif, di mana yang digerakkan bukanlah rotor seperti pada rotor aktif, melainkan sayap pesawatnya. Sementara mesin tetap pada kedudukannya. Contoh helikopter ini adalah TW-68 yang dirancang oleh Ishida Corporation Jepang. Rancangan ini disebut-sebut sebagai rancangan yang lebih ringkas dibandingkan dengan rotor aktif. Hanya sayangnya kelanjutannya tidak begitu terdengar. Kursi lontar pada helikopter. Dibandingkan pada pesawat biasa, khususnya pesawat tempur, pesawat helikopter umumnya tidak dilengkapi dengan kursi lontar. Hal ini disebabkan karena masalah menghadapi rotor helikopter saat meluncurkan kursi lontar, sekaligus umumnya helikopter terbang lebih rendah sehingga lebih rentan. Namun demikian, pada helikopter Rusia Kamov Ka-50 Hokum yang menggunakan kursi lontar yang dirancang khusus seperti Zvezda Ka-37-800, langkah kerjanya adalah ketika kursi lontar diaktifkan, maka rotor diledakkan dan lepas dari kedudukannya. Kemudian kedua sisi atas kaca kokpit membuka dan roket penarik aktif yang menarik pilot dan kursinya keluar dari badan heli. Meski dirasa rumit, helikopter masa depan akan dilengkapi dengan kursi lontar. Penemuan helikopter. Sebenarnya, perjalanan helikopter menjadi bentuk yang dikenal pada saat ini memakan kurun waktu yang cukup panjang. Dalam perjalanannya, juga melibatkan perkembangan teknologi dan juga para penemu serta pengembang helikopter. Helikopter pertama yang menerbangkan manusia adalah helikopter Berthoud Richard pada 1907. Heli ini terbang di Douvres, Prancis. Pada 29 September 1907, helikopter ini masih memperoleh bantuan dari 4 orang yang memegangi keempat kakinya. Upaya ini tidak memperoleh catatan baik sebagai helikopter pertama yang terbang bebas. Walaupun demikian, helikopter ini membuktikan keberhasilan teori terbang vertikal yang saat itu masih dianggap sebagai teori. Ini membuktikan mesin pertama yang bisa terbang dengan sendirinya, membawa seorang pilot secara vertikal sebagai akibat daya angkat sayap putarnya. Heli ini menggunakan mesin Antoinette berkekuatan 50 HP. Terbang heli sesungguhnya dilakukan oleh Paul Cornu menggunakan heli bermesin ganda Antoinette 24 HP di Lisieux, Prancis pada 13 November 1907. Penerbangan berlangsung 20 detik hingga ketinggian 0,3 meter. Sedangkan helikopter berjenis Grioplane pertama diraih oleh C-4 Autogiro buatan Juan de la Cierva. Autogiro terbang pertama pada 9 Januari 1923. Rahasia sukses pada pengadopsian sistem flapping hinges join the blades to the rotor head. Sementara helikopter yang sukses terbang pertama dilakukan oleh jenis Focke-Wulf F61 berotor ganda yang didesain oleh Profesor Heinrich Vogt pada tahun 1933 sampai 1934. Helikopter ini merupakan terbang perdananya pada 26 Juni 1936 dan ditenagai oleh mesin Siemens Half SH-14A bertenaga 160 HP. Heli ini diterbangkan oleh Edward Rolfs. Heli ini mencatat rekor terbang sejauh 122,35 km dan lama terbang 1 jam 20 menit 49 detik. Pada waktu lain ia terbang hingga ketinggian 3.427 meter dan rekor kecepatan 122 km per jam. Pionir pengembangan teknologi helikopter yang pertama adalah Leonardo da Vinci dari 1452 sampai 1919. Yang kedua ada Sir George Colvey 1773 sampai 1857. Yang ketiga ada Nikolai Egorovich Zhukovsky dari 1847 sampai 1921. Yang keempat ada Juan de la Cierva dari 1895 sampai 1836. Yang kelima ada Igor Ivanovich Sikorsky 1889 sampai 1972. Yang keenam ada Mikhail Mil dari 1909 sampai 1970. Yang ketujuh ada Yum Soemarsono 1916 sampai 1999. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.